Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dewa Petir Production. Jumpa lagi dengan saya. Semoga rekan-rekan semua selalu diberi kesehatan dan umur panjang, serta selalu mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Sobat Dewa Petir Production, di sini saya ingin menceritakan ya, suatu ketika saat membangun rumah, kira-kira di tahun 2000 berapa ya, 2000 mungkin 2014 ya, 2014 akhir ya. Suatu ketika saya menggali sumur ya, membuat sumur. Itu awal-awal bangun rumah kan membuat sumur dulu ya rekan-rekan semua. Awalnya menggali sumur ya, dan sumur itu karena faktor ekonomi juga terpaksa ini saya kerjain sendiri. Biasanya ini ada temennya, terkadang istrinya, terkadang keponakan saya itu bantuin ngangkatin kalian ini, karena lokasinya yang apa ya, yang tidak batu, yang dibuat sumur itu teksturnya bukan batu ya, dan itu tanah campur pasir itu, jadi dikeduk gampang, jadi mudah diangkat ya, jadi dikeruk itu mudah sumurnya. Suatu hari yang mungkin naas bagi saya ya, pas waktu itu seperti biasa saya berangkat ke tempat yang saya gali itu sumurnya. Itu seperti biasa 7:30 ya, soalnya dikerjain sendiri, punya sendiri, jadi agak sregep ya. Dan itu sampai di lokasi ya langsung melakukan aktivitas seperti biasa. Juga awal mula membuat sumur itu juga, kalau orang Jawa, wong Jawa gue digaweke nek arek ngawali sesuatu kegiatan, misalkan bangun apa itu membuat jenang bakal ya, jenang bakal ya namanya ya. Jenang bakal itu terdiri dari beras, gula Jawa, dan beras, gula Jawa sama kelapa tua itu ya, mungkin satu jimpit ya, berasnya satu jimpit, gula Jawanya satu ya kecil lah, terus sama kelapanya ya satu iris 1/4 atau dikecilin lagi nggak apa-apa, seperti itu. Kemudian dipasrahkan yang tempat kuno ya, seperti itu. Karena saat itu kebetulan saya ini gali sumur sendirian. Istri saya kebetulan pas jadwalnya kerja, kemudian ponakan saya pas ini masuk sekolah ya, mungkin masuk sekolah ya tahun 2000. Pas masuk sekolah, jadi saya sendirian ya, sak tekani wae saya gitu. Kira-kira setelah bis ini naik sekitar berapa ya, mungkin 4 atau 5 biji ya, sekitar 2 meteran ya, 2 meter lebih lah, 2,5 meteran, sekitar 6 biji ya. Karena bis itu lebarnya sekitar tingginya itu nggak nyampe 50 cm ya, yang sekarang ya sekitar ya mungkin 2,5 meter. Saat itu ngepasi ada batunya. Waktu ini nyeduk sumur itu ngepasi batu itu. Yang pertama itu ada batu yang lumayan gede ya, kira-kira kalau ditimbang itu sekitar
ya 50 kilo ya, mungkin satu sak semen itu lebih sedikit kan ya, sekitar 45 kiloan batunya, dan itu sangat berat sekali. Saya sampai bingung mau saya apain batu itu, mau saya angkat atau saya apa, saya ini saya masukin ke lorong di tanah itu, saya bingung. Tapi akhirnya saya putuskan saya angkat. Ya kalau ngangkatnya sih saya kuat ya rekan-rekan, tapi naiknya itu pakai tangga itu yang susah rekan-rekan. Tangganya. Nah setelah itu saya putuskan untuk saya angkat dan saya naik ke atas. Nah, tidak disangka ya, setelah ini saya naik melangkah di tangga kedua ini sempal, jadi grek ke bawah gitu. Bagaimana rekan-rekan rasanya sangat ini ya, badannya dengan bawa berat batu seperti itu, batunya ya seberat mungkin 45 sampai 50 kilo kalau ditimbang, tapi saya masih kuat. Dan tangganya itu pecah ya, menahan beban tubuh saya dan beban batu itu. Saya sampai bingung, kalau batu itu yang sudah saya taruh di sini ini mau saya taruh lagi di bawah susah, mau naik susah, tapi tangganya itu pecah. Bingung saya mau kondisi seperti itu, apalagi nahan beban ya di tubuh ini ya, lama kelamaan pasti nggak kuat ya. Rasanya itu ke nengati ser-seran ya, maghrib udah nggak ada orang, udah sendirian, dan itu ya alhamdulillah saya masih selamat sampai sekarang. Itu sesuatu yang pengalaman yang luar biasa ya, saat naikin batu, dan susah sekali ini ya, batunya ya susah sekali dibawa ke atas. Dan batu itu akhirnya sampai ke atas pula. Saya nekat dengan ininya batu di sini, terus tangan kiri itu pegang tangga itu, ondo sing sekopring itu, tangga yang mungkin udah lapuk ya, jadi gimana ya, mungkin di bawah di dalam sumur atau gimana, atau tangganya sudah lama. Tak tekati tak naikin, jadi saya nginjak tangganya itu di bagian pinggir. Jadi di bagian pinggir tangga itu, dengan susah payah saya tangan kiri sambil menahan ini, terus kakinya ini dinahan tangga ya, bambu ondo hai itu loh, yang kayak gitu itu. Alhamdulillah bisa naik meskipun bambunya pecah, terus injakannya itu yang satu itu patah. Jadi saya nginjaknya bagian pinggir, dan kekuatan satu bambu itu alhamdulillah bisa sampai atas. Akhirnya batu itu saya lempar ke luar sumur ya, alhamdulillah. Terus habis itu saya naik ke atas, kemudian apa ya, delek-delek ya, coro Jawanya delek-delek, karena di kondisi seperti itu leno sidik saja saya sudah tidak ada di dunia ini, mungkin sudah kemblekan batu, intinya seperti itu. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan saya hidup di dunia ini ya, alhamdulillah saya selamat ya, seperti itu. Intinya begini, meskipun mungkin itu saya posisinya nekat karena situasi faktor ekonomi, karena tidak tidak ada biaya dan lain sebagainya ya, untuk menggali sumur. Dan rekan-rekan, ini saya anjurkan jangan ditiru ya, seperti saya itu menggali sumur sendiri, karena sangat berbahaya sekali, dan sangat beresiko ya, lola ini nyawane iso ilang, seperti itu.
itu rekan-rekan. Intinya kita harus selalu dari pengalaman saya itu kita harus selalu safety itu namanya bahasa Inggris, selalu menjaga keselamatan kita. Nah gitu, meskipun bagaimanapun sesusah apapun kita harus menjaga keselamatan kita, yaitu keselamatan kita nomor satu ya. Jangan sampai mengabaikan keselamatan seperti saya itu, dan hal itu sampai sekarang sebagai pengalaman berharga bagi saya rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Jadi di saat situasi yang sulit, saat situasi yang genting, tapi alhamdulillah Allah memberi pertolongan kita ya rekan-rekan semua. Dan waktu menggali sumur itu ada sesuatu yang unik. Saya pengalaman kan menggalinya juga pertama kali menggali, dan itu saya juga tidak pernah menggali sumur. Disuruh sana sini juga nggak pernah. Kalau bukan punya saya sendiri juga mungkin tidak mau ya, maksudnya bukan profesi saya seperti itu. Jadi saat menggali sumur itu ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi yang kedua itu sampai bawah ada batu yang sangat besar sekali, diangkat pun tidak bisa, dipecah pun tidak bisa. Nah bagaimana solusinya rekan-rekan? Solusinya bagaimana rekan-rekan semua? Solusinya seperti ini. Batu itu ini, saya kan sumur kan bulat ya rekan-rekan, dan batunya itu selebar sumur itu. Jadi bagaimana caranya kalau tidak bisa diangkat dan tidak bisa dipecah ya, ini dikeduk sampingnya. Jadi saya sembunyikan. Nah tahu kan sembunyikan, jadi batu itu sumurnya kan harusnya ke bawah, nah itu tak rong agak ke samping gitu, lebih besar dari batu itu rongnya itu. Jadi saya keduk ke samping, jadi saya sembunyikan batu itu. Nah seperti itu triknya. Jadi batunya dikeduk, terus di rong ke samping, kemudian yang batu tidak bisa dipecah, tidak bisa diangkat itu kemudian dijugil, disembunyikan ke samping, dijelekin yang jopo bisnya gitu ya. Jadi intinya disembunyikan di belakang bis. Itu lebih mudah daripada kita mecahnya dan ngangkatnya, butuh waktu yang lama ya rekan-rekan. Mending disembunyikan. Jadi tapi dengan catatan ya, kita ngerongnya tanah itu lebih besar dari batunya, dan lebih dilonggari sedikit ya, biar nanti tidak mengganggu bisnya masuk ke bawah, seperti itu. Oke rekan-rekan semua, setelah beberapa kali mencoba ya, saya ini buat video di luar yang beberapa kali juga gagal karena banyak faktor ya rekan-rekan. Banyak faktor di luar sini kan, banyak gangguan ya atau apa. Kemarin udah buat video tapi kebetulan ada pesawat lewat, ada suara-suara ini itu, jadi terganggu ya. Mungkin sekarang ini agak lancar ya, mungkin karena suasananya masih di pagi hari, aktivitasnya juga belum banyak rekan-rekan. Oke rekan-rekan, begitu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Semoga rekan-rekan selalu setia mengikuti channel Dewa Petir Production, dan selalu diberi kesehatan. Sholatnya tidak boleh bolong-bolong bagi yang muslim, ibadahnya yang teratur ya. Dan sesuatu mungkin kita sedikit penyampaiannya. Mungkin kita saat beribadah, sholat 5 waktu itu kita hanya melakukan sesuatu yang rutinitas dan
apa ya, hanya menggugurkan kewajiban saja. Mungkin saya juga seperti itu, tapi mari kita bersama-sama sedikit merubah ya, melakukan ibadah dengan benar-benar khusyuk. Ya mau khusyuk 100% pasti tidak bisa, tapi alangkah baiknya kita berusaha khusyuk ya, berusaha khusyuk beribadah meskipun tidak bisa sempurna, mungkin karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kita beribadah dengan apa ya, ya dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, seperti itu yang bisa kita lakukan ya, meskipun tidak sempurna. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.